Nah, kejadian tadi adalah salah satu akibat dari jalan rusak dan berlubang. Sampai saat ini jalan yang rusak masih terjadi di perkotaan, di kota Semarang misalnya. Kondisi salah satu jalan di daerah Jalan Puri Anjasmara Semarang rusak parah dan berlubang. Padahal, dapat diketahui bahwa jalan tersebut merupakan akses penting menuju objek wisata seperti PRPP, Taman Merah Koco, dan Pantai Marina. Melihat kerusakan jalan tersebut diduga akibat hujan lebat dan intensitas kendaraan berat seperti truk. Ketika kita membicarakan tentang jalan yang rusak atau berlubang, kita tidak hanya menghadapi masalah infrastruktur saja, tetapi juga dampak yang meluas ke berbagai aspek kehidupan kita. Dengan kondisi jalan yang buruk, kita juga menyaksikan banyak dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, seperti kecelakaan, bahkan mengakibatkan jatuh korban dan kerugian harta benda akibat terperosok, terserempet, atau ditabrak kendaraan lain saat menghindari jalan rusak tersebut. Dapat kita ketahui bahwa jalan merupakan salah satu sarana umum yang penting buat masyarakat. Mobilitas perekonomian masyarakat sekitar akan lancar jika terdapat akses jalan yang baik. Selanjutnya dapat kita ketahui teman-teman semuanya bahwa data kecelakaan akibat jalan yang rusak ini menunjukkan bahwa setiap jalan yang rusak tersebut adalah potensi bahaya bagi pengguna jalan. Kondisi jalan yang buruk dapat mengakibatkan kecelakaan serius, mulai dari tabrakan ringan hingga kecelakaan fatal. Peningkatan kecelakaan seperti tergelincir, terperosok, hingga kehilangan kendali akibat jalan yang rusak, ini dapat memicu dampak yang merugikan bagi masyarakat dan perekonomian. Jadi, dalam hal ini, siapa yang bertanggung jawab atas masalah ini? Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah masih menghadapi tantangan besar terkait kondisi jalan yang rusak dan kurang layak untuk dilalui. Meskipun berperan sebagai pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan politik, masih terdapat sejumlah jalan yang memerlukan perbaikan agar dapat memberikan akses yang aman dan nyaman bagi warga serta pengunjung. Dalam konteks otonomi daerah, penting bagi pemerintah Kota Semarang untuk mengalokasikan sumber daya yang memadai dan merencanakan strategi pemeliharaan yang efektif untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut hukum otonomi daerah, penyebab kerusakan fasilitas umum seperti jalan yang dilalui masyarakat bisa meliputi kurangnya perawatan rutin, pemulihan material yang tidak sesuai, volume lalu lintas yang cukup tinggi, dan juga dampak cuaca yang ekstrim. Tanggung jawab untuk pemeliharaan dan perbaikan biasanya ada pada pemerintah daerah setempat yang harus mengalokasikan anggaran dari negara. Menurut hukum otonomi daerah, penyebab kerusakan fasilitas umum seperti jalan yang dilalui masyarakat bisa meliputi kurangnya perawatan rutin, pemilihan material yang tidak sesuai, volume lalu lintas yang cukup tinggi, dan juga dampak cuaca yang cukup ekstrim. Tanggung jawab untuk pemeliharaan dan perbaikan biasanya ada pada pemerintah daerah setempat yang harus mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang cukup untuk menjaga infrastruktur publik agar tetap berfungsi dengan baik. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, terdapat yang namanya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan perwujudan dari konsep desentralisasi yang menjadi cita-cita reformasi yang akhirnya mulai terrealisasi pasca Orde Baru. Dan pada prinsipnya, otonomi daerah akan diimplementasikan untuk melakukan desentralisasi kewenangan pada pemerintah daerah. Hal ini tentu untuk dapat menggeser kekuasaan yang terlalu sentralistik di pusat menuju kekuasaan dan otonomi daerah di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam taraf kepentingan masyarakat. Berarti dalam konteks ini, terdapat substansi penting pada otonomi daerah. Yang pertama yaitu otonomi daerah yang berimplikasi terhadap hak maupun wewenang bagi daerah untuk melakukan manajerial terhadap kebijakan daerah. Dan yang kedua, pemerintahan daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mengatur daerahnya. Maka dari itu, pemerintah seharusnya lebih tegas dalam menangani kasus ini, apalagi pemerintah kota Pemkot Semarang menetapkan anggaran pendapatan dan belanja APBD 2024 sebesar 5,46 triliun. Namun ternyata pemerataan fasilitas jalan masih belum terlaksana dengan baik.
Peran pemerintah dalam konteks otonomi daerah sangat penting untuk menangani jalan yang rusak. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan sumber daya, pengawasan, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perbaikan infrastruktur jalan. Ini termasuk alokasi anggaran perencanaan, pelaksanaan proyek, serta pemantauan kualitas pekerjaan. Yang pertama, adanya alokasi anggaran. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk menyediakan anggaran yang cukup untuk perbaikan jalan yang rusak. Ini termasuk alokasi anggaran dari pemerintah pusat serta pengelolaan dana oleh pemerintah daerah. Lalu yang kedua, adanya pemantauan dan pengawasan. Setelah perbaikan selesai dilakukan, pemerintah daerah harus memantau kondisi jalan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas pekerjaan yang dilakukan. Lalu yang ketiga, adanya koordinasi dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal alokasi anggaran, pelaksanaan proyek, dan evaluasi kinerja untuk memastikan efektivitas dan efisien dalam menangani jalanan yang rusak. Dampak dari jalanan yang rusak yaitu yang pertama, adanya kemacetan lalu lintas. Jalanan yang rusak dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas yang mengakibatkan kehilangan waktu dan bahan bakar serta meningkatkan risiko kecelakaan. Yang kedua, adanya risiko kecelakaan. Jalanan yang rusak meningkatkan risiko kecelakaan karena kondisi jalanan yang tidak aman dan dapat menyebabkan kecelakaan, bahkan mengakibatkan jatuh korban dan kerugian harta benda. Yang ketiga, adanya kenyamanan dan keselamatan penggunaan jalan. Jalanan yang rusak dapat mengganggu kenyamanan dan membahayakan pengguna jalan yang melewati jalan tersebut, serta menyebabkan kecelakaan yang dapat mengakibatkan korban jiwa dan kerugian. Yang keempat, terdapat biaya sosial dan lingkungan. Jalanan yang rusak menimbulkan biaya sosial dan lingkungan yang tinggi, termasuk biaya kesehatan akibat polusi udara dan kebisingan dari kendaraan, serta biaya perbaikan ekosistem akibat erosi tanah dan pencemaran air oleh limbah kendaraan. Yang kelima, kerusakan lingkungan. Jalanan yang rusak dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti erosi tanah dan pencemaran air, yang dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Yang keenam, adanya pengaruh produktivitas dan daya saing. Jalanan rusak dapat menghambat mobilitas dan distribusi barang dan jasa antar wilayah, berpengaruh pada produktivitas dan daya saing daerah. Yang terakhir, adanya kerusakan infrastruktur. Jalanan yang rusak dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan, yang dapat berdampak pada kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, serta meningkatkan biaya perawatan dan perbaikan.